Konnichiwa Sobat GPC. Kenalin, nama gue Rena. Kalau ditanya umur, ya untuk saat ini masih 18 tahun. So, gue masih jadi anak SMA. Kali ini gue mau nyeritain cerita horor gue saat main ke rumah salah satu temen gue. Namanya Depi. Jadi begindang, gue sama Depi punya rencana buat main badminton di rumahnya. Ya mumpung halaman rumahnya gede kan, jadi seru kalau bisa main dengan leluasa. Jadi bisa puas lah kalau mau lari sana sini tanpa takut ganggu orang lain. FYI, gue ajak 3 temen lainnya untuk main bareng juga. Namanya Dio, Rin, dan Gopa. Sebenarnya ada satu lagi, tapi dia anaknya kayak introvert gitu. Jadi susah diajak keluar, kecuali kalau ada kerja kelompok baru dia mau ikut. Tapi ya udahlah ya. Lanjut ke topik cerita. Jadi gue, Dio, sama Gopa itu kumpul dulu di rumah Rin, karena rumahnya Rin yang paling deket sama rumah Depi. By the way, kalian pasti nanya, kenapa kita nggak main di gedung badminton atau lapangan? Ya jawabannya simple, karena nggak punya uang. Oke lanjut. Saat kita semua udah kumpul di rumah Rin, tiba-tiba temen gue yang namanya Gopa itu jadi lemes banget. Pucet banget, kayak keracunan makanan India gitu. Kita semua khawatir, dia ini kenapa tiba-tiba sakit? Katanya punggungnya sakit lah, lidahnya kayak ada yang nusuk-nusuk gitu lah. Buset deh, dia sakit apa sampai kayak gitu? Si Dio tiba-tiba ngomong, apa kita batalin aja ya main badmintonnya? Gue sama Rin kayak sedikit kecewa, soalnya gue gak sabar banget pengen bales-balesan smash. Tapi mau gimana lagi, ngelihat Gopa kesakitan kita juga jadi gak tega. Tapi anehnya nih, tiba-tiba Gopa langsung ngomong, ah gak apa-apa, aku bisa kok, lagian cuma lemes biasa. Saat Gopa ngomong gitu, gue langsung semangat lagi dong. Akhirnya kita gak batal main nih, walaupun Dio masih khawatir sama Gopa. Tapi udahlah ya, Gopa juga bilang baik-baik aja kok. Akhirnya kita semua pun berangkat ke rumah Depi bawa motor masing-masing. Kita lewat jalan pintas aja ke rumahnya. Soalnya kalau lewat jalan raya kita agak sedikit takut gitu ketemu Optimum Pret. Nah, pas lagi lewat jalan pintas, gue kaget sekaget-kagetnya. Ternyata kita lewatin kuburan, jir. Ya suasana jadi sedikit mencekam. Untungnya sih kita jalan berempat. Jadi karena ada temennya, gue sih jadi gampang teralihkan rasa takutnya. Singkat cerita, kita udah sampai di rumahnya Depi. Tapi entah kenapa pas baru masuk rumah Depi, gue sama Rin langsung merinding. Kecuali Gopa sama Dio. Nah, gue lupa bilang kalau temen gue Rin ini anaknya bisa ngelihat yang goib-goib. Harusnya dia cocok lah jadi anggota Ghostbuster. Kita langsung masuk dan duduk di sofa. Terus kita dikasih teh sama ibunya. Tapi gue ngerasa ibunya kayak gak suka ngeliat kita datang, apalagi kedatangan Rin. Kenapa gue bisa berasumsi kayak gitu? Soalnya tatapan ibunya Depi sinis banget pas lihat Rin. Ah, tapi mungkin perasaan gue aja yang berlebihan. Sehabis minum teh, kita mainlah di halamannya Depi. Di sana tuh ada pohon gede banget. Gue sih nggak tahu pohon apa. Pokoknya gede gitu. Dan kayak dikelilingi tali warna hitam, putih, merah, dan katanya sih benang tridatu. Karena Depi ini beragama Hindu ya guys ya. Saking penasarannya dan jiwa kepo gue meronta-ronta sama tuh pohon. Gue coba deketin tanpa rasa takut. Gue liatin atas bawah tuh pohon. Tiba-tiba gue merinding banget. Dan mendadak tatapan mata gue kabur. Gue cuman lihat sekelebat bayangan hitam lewat. Ninja kah? Tiba-tiba gue udah di sofa. Badan gue masih lemes. Kayaknya gue habis pingsan deh. Tapi gara-gara apa gue juga gak tahu. Nah, saat gue masih rebahan di sofa, teman-teman yang lainnya lagi main di halaman. Asli deh, bawaannya lemes banget. Rasanya rumah ini kayak kebalik gitu. Seolah-olah kepala gue kayak di bawah. Tapi eits, gue bukan Spiderman. Jadi kondisi ini makin buat gue puyeng. FYI, posisi sofanya itu menghadap ke jendela. Nah, dari jendela bisa ngeliat tuh pohon yang tadi gue coba deketin. Dan anjir, gue shock pas lihat ke arah pohon. Ternyata ada ibunya Depi lagi iris-iris tangannya sendiri. Terus lidahnya sambil dikeluarin, melet-melet gitu. Mana panjang banget kayak Orochimaru. Dan seketika tuh ibunya Depi noleh ke gue. Gue auto teriak dan lari keluar rumah nyari Depi. Anehnya,
Pas gue lihat pohon itu lagi, udah nggak ada ibunya. Gue nanya dong ke Depi, "Dep, ibu kamu kemana?" Depi kayak bingung gitu, karena gue tiba-tiba nanya keberadaan ibunya di mana. Nah, terus Depi ngejawab dong, "Lah,